Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-solehah kelas 6A? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, soleh-solehah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajarannya, kita membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Nah, soleh-solehah, untuk pembelajaran hari ini mohon maaf Bu Eka tidak bisa membersamai pembelajarannya secara langsung. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya video pembelajaran ini bisa membantu kalian dalam memahami materi tentang menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Disimak baik-baik ya videonya. Pembahasan yang pertama yaitu terkait kegunaan listrik atau manfaat dari listrik. Kalian pasti sudah mengetahui ya, banyak sekali manfaat dari listrik. Nah, di sini Bu Eka sedikit saja menjelaskan atau memaparkan terkait kegunaan listrik. Yang pertama, listrik digunakan untuk penerangan. Contohnya lampu lalu lintas, dan lampu penerangan jalan ini kita manfaatkan baik di rumah ataupun di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan informasi atau hiburan dengan cara apa? Yaitu dengan cara menyalakan TV, radio, ataupun komputer. Nah, dengan alat elektronik tersebut kita bisa mengetahui informasi apapun di luar sana. Yang ketiga, kita bisa menggunakan eskalator dan elevator. Nah, eskalator dan elevator ini bisa berfungsi dengan baik jika adanya saluran listrik. Yang keempat, menjalankan alat transportasi yaitu kereta listrik. Ini juga menggunakan listrik. Dan yang kelima, menyalakan alat elektronik seperti TV, lemari es, blender, ataupun benda-benda elektronik lainnya yang ada di sekitar kalian, misalkan di rumah ataupun di sekolah misalkan. Nah, itu pun tidak terlepas dari listrik tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu menghasilkan energi listrik. Apakah kalian sebelumnya sudah pernah mengetahui bagaimana cara menghasilkan energi listrik? Jika belum, yuk kita simak baik-baik ya. Listrik dihasilkan di tempat pembangkit listrik. Di sini Bu Eka memberikan contohnya tempat pembangkit listrik yaitu PLTA yang menggunakan tenaga air ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa listrik ini bisa dihasilkan jika ada sumber energi listriknya. Di PLTA, sumber energi listrik yang digunakan yaitu menggunakan generator. Nah, kita simak ya baik-baik cara menghasilkan energi listrik. Yang pertama, cara menghasilkan energi listrik itu harus ada tenaganya dulu. Di sini dicontohkan tenaganya adalah air. Tetapi selain air juga bisa menggunakan yang lain seperti angin, surya, nuklir, gas, ataupun uap. Kemudian, tenaga ini dia akan masuk melalui saluran tabung ini. Setelah tenaga air ini masuk melalui saluran tabung, dia akan memutarkan atau menggerakkan turbin. Nah, jadi airnya akan masuk dan menggerakkan turbin. Setelah turbin digerakkan, maka karena turbin ini terhubung pada generator, energi gerak pada turbin atau proses pergerakan turbin ini nanti akan dirubah oleh generator menjadi energi listrik. Jadi, energi gerak pada turbin dia akan dirubah oleh generator
sehingga bisa menghasilkan listrik. Setelah listrik dihasilkan oleh generator, listrik tersebut disalurkan melalui saluran transformer. Ya. Jadi, setelah listrik dihasilkan di generator, listrik tersebut disalurkan melalui saluran transformer, yaitu ini nomor 9. Tujuannya untuk apa di transformer? Tujuannya di transformer itu untuk mengatur kapasitas tegangan atau besar kecilnya tegangan listrik sebelum listrik tersebut dialirkan ke konsumen atau ke rumah-rumah. Jadi sebelum dialirkan ke rumah-rumah itu, listrik di sini diatur dulu. Besar atau kecilnya listrik diatur di sini. Misalkan ke rumah Bu Eka, listrik itu yang harus disalurkan itu adalah sedang ukurannya, misalkan tegangannya. Kemudian jika ke rumah Rehan misalkan listrik itu disalurkan misalkan harus besar tegangannya. Nah, maka diaturnya di transformer ini. Setelah dari transformer, setelah diatur besar kecilnya listrik ini, dia nanti disalurkan melalui saluran transmisi. Transmisi itu ibaratnya mah kabelnya, perantara penghubung antara transformer menuju ke konsumen atau ke rumah-rumah. Jadi ini kabelnya merupakan transmisi atau saluran transmisi. Setelah dari saluran transmisi, maka dia akan langsung disalurkan menuju konsumen atau rumah-rumah, begitu. Nah, inilah merupakan cara menghasilkan energi listrik. Pembahasan yang ketiga yaitu cara menyalurkan energi listrik. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya setelah listrik dihasilkan, listrik ini harus disalurkan menuju ke rumah-rumah warga. Yang pertama langkahnya, listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Tadi yang sudah dicontohkan sebelumnya yaitu di PLTA. Setelah listrik dihasilkan, arus listrik ini dialirkan ke gardu pertama atau ke gardu transformator. Untuk apa? Untuk ditaikan tegangan listriknya. Kenapa harus ditaikan tegangan listriknya? Karena bertujuan untuk daya listrik ini tidak turun ketika menempuh jarak jauh. Misalkan dari gardu pertama ini mau disalurkan menuju hutan, menuju pegunungan. Nah, agar listrik tersebut sampai ke tujuan, maka harus ditaikan dulu tegangannya. Jika listrik ini tidak ditaikan terlebih dahulu tegangannya, kemungkinan ketika kita akan menyalurkan ke pegunungan, menyalurkan ke hutan, maka listrik tersebut tidak akan sampai atau habis di tengah jalan. Kemudian dari saluran transformator atau gardu pertama, listrik ini disalurkan ke saluran transmisi. Nah, atau sutet. Nah, ini sutet ya. Di sini ada tiang sutet. Sutet ini apa? Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Di sini dikatakan ekstra tinggi karena sutet ini, tiang ini adalah tiang yang dapat menerima tegangan listrik yang tinggi, karena tadi sebelumnya sudah ditaikan dulu tegangannya di gardu pertama, kemudian baru disalurkan ke saluran transmisi dan diterima di sutet. Nah, sutet ini merupakan saluran udara tegangan ekstra tinggi, berarti listriknya di sini sudah tinggi ya. Nah, kemudian dari saluran transmisi ini listrik nanti akan disalurkan melalui saluran transmisi ini atau transformator yang kedua ya. Kalau di sini tujuannya untuk menurunkan tegangan listrik. Kalau yang pertama tadi transformator di sini gardu pertama untuk menaikkan tegangan. Kalau yang kedua di sini ini untuk menurunkan tegangan. Jadi listrik di sini harus diturunkan dulu tegangannya. Kenapa diturunkan tegangannya? Karena akan disalurkan ke rumah-rumah warga. Jadi sebelum disalurkan ke rumah-rumah warga, listrik harus disesuaikan terlebih dahulu. Besar kecilnya tegangan listrik harus disesuaikan dengan tempat yang akan menerima listrik tersebut.
Nah, kemudian setelah dari saluran transformator untuk diturunkan tegangannya, listrik ini disalurkan ke saluran distribusi atau tiang-tiang listrik, ya. Nah, begitupun di tiang-tiang listrik di sini diatur mana tegangan listrik yang kecil yang akan masuk ke rumah yang hanya membutuhkan listrik kecil. Kemudian mana listrik dengan jumlah yang besar yang akan masuk ke rumah dengan kapasitas membutuhkan listrik yang besar, misalkan seperti itu. Setelah diatur di tiang-tiang listrik ini, maka nanti listrik tersebut akan disalurkan ke rumah-rumah warga atau ke pelanggan listrik. Nah, begitu. Ini merupakan cara menyalurkan energi listrik. Pembahasan yang terakhir adalah menghemat listrik. Nah, Bu Eka pasti percaya ya, kalian pasti sudah tahu banyak sekali terkait cara menghemat listrik. Sini Bu Eka hanya memaparkan sedikit saja terkait menghemat energi listrik. Yang pertama, cara menghematnya yaitu mematikan alat elektronik jika sedang tidak digunakan. Misalkan kalian sedang nonton TV tetapi kalian sudah sedikit ngantuk misalkan. Nah, alangkah baiknya dimatikan terlebih dahulu TV-nya, khawatirnya kalian tertidur dan TV-nya masih menyala. Kemudian yang kedua, menggunakan alat elektronik seperlunya. Jadi jika kalian memang betul-betul perlu untuk mencari informasi atau mendapatkan hiburan yang memang betul-betul penting, nah maka kalian bisa menyalakan alat elektronik tersebut. Tapi jika tidak, maka tidak perlu digunakan. Kemudian yang ketiga, menggunakan lampu hemat energi watt yang kecil atau daya listriknya itu yang kecil si lampunya. Kemudian yang keempat, gunakan peralatan listrik sesuai petunjuk penggunaannya agar tidak boros. Contohnya, Bu Eka mau mematikan komputer di rumah. Bu Eka mematikan komputer itu langsung dari tombol powernya atau dari CPU-nya misalkan. Nah, alangkah baiknya mematikan itu sesuai prosedurnya. Berarti di shutdown terlebih dahulu, kemudian baru nanti kalau sudah betul-betul mati, baru dimatikan dan dicabut kabelnya. Seperti itu. Nah, jika tidak seperti itu, kemungkinan selain dari borosnya listrik, maka juga akan mengalami kerusakan pada alat elektroniknya. Nah, soleh-solehah, itulah pembahasan materi terkait listrik hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kemudian silahkan kerjakan latihan soal yang sudah disediakannya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.